Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fabrizio Malika, yaitu saya sendiri, Muhammad Zaidan Firdaus, Fahari Perdana Putra, dan Hafiz Maulana. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan rancangan solusi kami mengenai masalah yaitu memfilter kekeruhan air di sungai. Untuk rencana penerapan mungkin bisa diserahkan pada Kang Hafiz. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertama-tama kita mulai dari rencana penerapan. Berdasarkan masalah yang kami teliti, yaitu kejernihan air sungai, berikut beberapa tahapan penerapan, yaitu filter atau saringan yang ditempatkan di hulu sungai. Pertama, menempatkan filter benda padat di hilir sungai berupa jaring sebanyak 5 lapisan. Setelah air sungai terfilter, dari benda padat yang berada di sungai, ditempatkan filter air bersih di sekitar area sungai agar warga dapat mengakses air sungai yang telah terfilter. Yang ketiga, filtrasi atau penyaringan air menggunakan filter air alami agar air terjernihkan sepenuhnya. Berikutnya adalah penjelasan mengenai filter benda padat. Filter ini merupakan sebuah jaring berbentuk persegi panjang dengan lapisan nilon yang berguna untuk menyaring benda padat seperti sampah dan tinja dengan panjang 8 meter dan lebar 8 meter. Untuk ukurannya disesuaikan kembali dengan lokasi sungai tersebut berdasarkan panjang dan kedalamannya. Filter ini akan ditempatkan di hilir sungai sebanyak 5 lapis setiap 10 meter. Hal ini dilakukan supaya benda padat dapat tersaring secara berkala. Berikut adalah contoh gambar filter dari jaring nilon untuk memfilter benda padat. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kang Zaidan. Baik, ini dia penjelasan filter air. Filter air ini berfungsi untuk menyaring kuman, parasit, dan bakteri yang mungkin terkandung dalam air yang telah disaring sebelumnya. Filter ini dapat mengurangi penggunaan bahan kimia dan plastik. Adapun komponen dari filter air alami yang akan kami gunakan sebagai berikut. Yang pertama ijuk, yang kedua batu alam, yang ketiga pasir halus, yang keempat kerikil, yang kelima arang dan batok kelapa, yang keenam sabut kelapa, yang ketujuh membran mikrofilter dan carbon filter. Berikut merupakan contoh gambar filter air alami. Next. Yang bisa diserahkan kepada Kang Fahari. Baik, terima kasih Kang Fabrizio. Selanjutnya yaitu keuntungan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Keuntungan pada aspek lingkungan. Tidak perlu biaya yang banyak, bahan mudah didapatkan, dan pastinya ramah lingkungan. Selain itu, bisa juga sebagai alternatif pembersihan sungai karena benda padat yang tersangkut di filter harus dibuang secara berkala. Lama-kelamaan, sungai pun akan terbebas dari sampah. Lalu selanjutnya, keuntungan pada aspek sosial. Warga termotivasi untuk membuang sampah atau tinja sembarangan. Hasilnya itu kebersihan sungai dapat terjaga dengan baik. Lalu menjadikan sungai tempat bercengkrama sesama warga. Hasilnya warga dapat bersosialisasi satu sama lain. Lalu selanjutnya keuntungan terhadap ekonomi daerah. Pembuatan filter ini tidak memerlukan biaya yang banyak. Komponennya juga mudah didapatkan di alam sekitar dan bahan yang ramah lingkungan. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, kalau misalkan ngejalan lagi, udah.